Filsafat Islam klasik. Terminologi, faktor sejarah, tokoh kunci pemikiran, ciri khas dan kontribusi. Pengertian terminologi. Dalam konteks filsafat Islam, pengertian terminologi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Secara etimologi, asal kata, dan secara operasional, makna praktis yang digunakan para pemikir. Satu, secara etimologi, asal usul kata. Filsafah. Kata ini merupakan secara langsung dari bahasa Yunani. Filosofia. Filosofia berarti cinta. Sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, secara harfiah, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan. Hikmah. Hikmah dalam literatur Islam, istilah ini sering digunakan sebagai padanan kata filsafat berasal dari bahasa Arab yang berarti kearifan atau mencapai kebenaran melalui ilmu dan akal. Dua, secara terminologi, filsafat Islam adalah pemikiran sistematis, radikal dan universal yang dilakukan oleh para intelektual muslim untuk memahami hakikat kenyataan Tuhan, alam dan manusia dengan menyelaraskan antara akal, yaitu ratio dan wahyu, revelation. Secara terminologi, filsafat Islam adalah upaya akal manusia untuk mencapai kebenaran hakikat yang tidak bertentangan dan prinsip-prinsip ketauhidan, di mana kebenaran akal dianggap sebagai penguat bagi kebenaran wahyu. Faktor sejarah yang latar belakangi lahir dan berkembangnya filsafat Islam klasik. Secara terminologi sejarah, faktor sejarah adalah sebab musabah atau kausalitas yang mendorong terjadinya suatu perubahan besar dalam peradaan manusia. Dalam filsafat Islam, ini adalah alasan mengapa pemikiran rasional bisa tumbuh subur di tengah masyarakat religius pada abad ke-8 hingga ke-12 Masehi. Faktor politik dan kekuasaan, stabilitas dinasti Abbasiyah. Kepemimpinan yang stabil memungkinkan anggaran negara dialokasikan untuk ilmu pengetahuan, bukan hanya peran. Dukungan khalifah, sosok seperti Ara Mansur dan Ara Ma'mun, komandan bahwa kekuatan negara tidak hanya dipandang, tapi juga perpustakaan. B. Faktor intelektual. Ini adalah momentum sejarah paling krusial. Terjadi pengalihan besar-besar ilmu pengetahuan dari Yunani, yaitu Aristoteles, Plato, dan India ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah, House of Wisdom, didirikan di Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan diskusi antar iman. Faktor sosial religius. Ayat-ayat kauniyah Al-Quran mendorong umat untuk membaca fenomena alam yang kemudian memicu rasa ingin tahu ilmiah. Interaksi budaya meluasnya wilayah Islam ke Persia dan Mesir mempertemukan pendekiawan Muslim dengan tradisi berfikir kuno yang sudah ada di sana. Tokoh kunci pemikiran berikut adalah tokoh-tokoh kunci dalam pemikiran filsafat dari berbagai produk filsafat Yunani kuno, yaitu Socrates 470 sampai 399 SM, Polyporum, metode dialektikan dan pertanyaan kritis terkenal dengan ungkapan kenali dirimu sendiri dan metode Socrates questioning. Plato 428 sampai 349 SM, murid Socrates yang mengembangkan teori dunia ide dan konsep negara ideal dalam karyanya, yaitu Republik. Aristoteles yaitu 384 sampai 322 SM, murid Plato yang meletakkan dasar logika formal, etika virtu dan metafisika sangat berpengaruh dalamnya. Tradisi filsafat berat, filsafat abad pertengahan,
354 sampai 430 memadukan filsafat Platonis dengan teologi Kristen membahas konsep waktu, kehendak, bebas, dan kejahatan. Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 mensintesis pemikiran Aristoteles dengan ajaran Kristen mengembangkan 5 argumen keberadaan Tuhan. Filsafat modern Randa Descartes 1596 sampai 1650 beberapa filsafat modern dengan metode keraguan metodis dan cogito ergo sum, yaitu aku berpikir maka aku ada. Immanuel Kant 1324 sampai 1804 revolusioner dalam epistemologi dan etika dengan kritik atas akal budi murni dan imperatif. Kategori filsafat kontemporer Friedrich Nietzsche 1844 sampai 1900 kritikus moralitas tradisional dengan konsep yaitu kematian Tuhan dan Übermensch. Martin Heidegger 1889 sampai 1976 tokoh fenomenologi dan eksistensialisme yang membahas pertanyaan tentang ada, yaitu baik ciri khas filsafat Islam klasik. Filsafat Islam bukan sekadar jiplakan dari Yunani, melainkan memiliki karakter unik, yaitu religius rasional, menggunakan logika akal sebagai alat namun tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan etika dan spiritual. Harmonisasi atau upaya gigih para filsuf seperti Al-Farabi dan Ibnu Rus untuk mendamaikan antara kebenaran filsafat dan kebenaran wahyu. Bersifat teosentris, fokus utamanya adalah memahami hakikat Tuhan wajib al-wujud dan bagaimana alam semesta ini memancar darinya. Holistik ensiklopedis, para filsuf klasik tidak hanya ahli filsafat tapi juga ilmuwan, dokter, astronom, matematikawan, sehingga pemikirannya sangat terintegrasi dengan sains. Kontribusi terhadap peradaban ini menjelaskan dampak nyata filsafat Islam bagi dunia. Pelestarian warisan intelektual menyelamatkan naskah-naskah kuno Yunani yang sempat hilang di Eropa melalui proses menerjemahkan ke bahasa Arab. Jembatan menuju Renaissance ke Eropa. Pemikiran Ibnu Rushd, Averroisme sangat memengaruhi bangkitnya rasionalisme di Barat. Metodologi ilmiah mengembangkan metode observasi dan eksperimen yang menjadi cikal bakal sains modern, atau terutama oleh Ibnu al-Haytham dan Ibnu Sina. Institusi pendidikan model Baitun Hikmah menjadi inspirasi bagi universitas-universitas pertama di dunia. Sekian, terima kasih.